Karir hancur dalam semalam. Seorang dosen senior UIN Jambi berinisial DK tak berkutik saat pintu kosnya didobrak oleh istri sah dan warga di Simpang 4 Sipin. Meski jabatan kini dicopot, sang dosen justru meluncurkan serangan balik. Ia mengaku tidak berduaan dan punya bukti kuat soal keberadaan orang ketiga. Inikah alibi cerdik untuk lolos dari sanksi ASN atau fakta yang sengaja dipotong dalam video viral? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini, kita akan membahas skandal moral yang sedang mengguncang dunia pendidikan di Jambi. Penggerebekan dosen UIN Jambi di Telanapura pekan lalu kini memasuki babak baru yang panas. Pihak rektorat sudah menjatuhkan sanksi nonaktif, namun sang dosen justru memberikan klarifikasi mengejutkan di kantor polisi. Bagaimana nasib mahasiswa yang terlibat dan apa saja poin-poin pembelajaran dari kuasa hukum DK yang diklaim bisa mengembalikan keadaan? Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Malam Sabtu, 1 Mei 2026, kawasan Simpang 4 Sipin yang biasanya tenang mendadak gempar. Istri sah sang dosen dari DK yang sudah lama menaruh curiga akhirnya melakukan aksi nekat dengan mendatangi sebuah rumah kos bersama warga. Ketegangan memuncak saat pintu kamar nomor sekian dipaksa buka. Di dalamnya, sang istri mendapati suaminya berada di ruangan privat tersebut bersama seorang wanita muda. Video kejadian ini langsung menyebar cepat di grup-grup WhatsApp keluarga Jambi. Aparat dari Polsek Telanapura yang tiba di lokasi segera mengamankan situasi untuk menghindari amuk massa. DK dan wanita tersebut dibawa untuk dimintai keterangan. Sementara sang istri sah terlihat sangat tegar dalam mendokumentasikan bukti-bukti pengkhianatan tersebut. Cici di mana rumah ni? Rumahnya tidak mau dia. Terus saya ajak Umi Najmah ya. Hah? Dia. Aku tidak salahnya. Ya, mau ajak Umi Najmah ya, biar ngadap Cici ya. Publik menyoroti lokasi penggerebekan yang berada di area padat mahasiswa, menunjukkan betapa beraninya oknum pendidik ini melakukan perbuatan yang diduga melanggar asusila di lingkungan akademik. Kejadian ini mencoreng nama besar alma mater yang dikenal religius. Setelah penggerebekan, suasana di media sosial Jambi meledak. Banyak yang mengecam tindakan sang dosen. Namun tak sedikit pula yang menunggu bagaimana pihak kampus akan bereaksi terhadap laporan asusila yang sangat mencolok ini. Tak butuh waktu lama bagi DK untuk melakukan perlawanan hukum. Pada Sabtu sore, didampingi kuasa hukumnya Muhammadiyah, ia mendatangi Polsek Telanapura untuk memberikan pernyataan resmi yang mengejutkan publik. Pihak DK membantah keras tuduhan berduaan apalagi melakukan perzinahan. Menurut sang pengacara, saat penggerebekan terjadi, sebenarnya ada 3 orang di dalam ruangan tersebut yang menurut mereka membatalkan tuduhan berduaan di tempat tertutup. Allah Ta'ala wabarakatuh. Saya atas nama pribadi Dede Kusnadi yang dinyatakan oleh beberapa media yang memberitakan saya terkait saya digerbak bersama seorang perempuan di salah satu kamar kos. Itu saya tidak benar. Artinya saya di sana berada bukan berdua, tapi di dalam itu saya bertiga. Nah, kronologisnya kejadian tersebut, saya memang dekat dengan seorang wanita tersebut. Lalu saya pergi menemani dia belanja ke salah satu toko bedak-bedak gitu ya di Mas Glam. Nah, sampai sana saya terjadilah keributan bersama rekan satu usaha saya, ya kan, masalah hutang piutang. Lalu di sana setelah itu saya pergi. Nah, karena saya merasa ketakutan dan terancam, lalu saya ditelepon oleh Bang Yoli. Bang Yoli adalah sebagai TNI tentara di Korem. Nah, lalu Bang Yoli nelpon saya, kau jangan sendirian, katanya kan.
Karena Mereka juga menyoroti soal waktu kejadian dan pakaian yang dikenakan Deka dalam video yang beredar. Deka mengklaim saat itu ia sedang dalam aktivitas koordinasi pekerjaan dan pintu kamar dalam posisi yang tidak sepenuhnya tertutup rapat atau terkunci untuk tujuan mesum. Dosen Deka merasa telah menjadi korban pembunuhan karakter akibat video yang dipotong-potong sedemikian rupa sehingga menciptakan narasi tunggal yang menyudutkan dirinya. Ia mengklaim memiliki bukti pesan singkat yang menunjukkan agenda pertemuan tersebut adalah urusan akademik. Kami ingin mengklarifikasi dulu terkait berita yang gempar hari ini, persoalan penggerebekan di kos Panegura ya, Jadi perlu kami jelaskan, kami punya dokumentasi yang alhamdulillah ternyata Pak Dokter ini orang pintar. Ternyata sebelum kejadian, sebelum penggerebekan dilakukan, beliau sudah mempunyai bukti rekaman di mana pada saat itu beliau tidak dalam keadaan berdua dengan wanita ini, tapi bertiga. Ada laki-laki, satu lagi. Beliau di kamar mandi ada videonya, nanti saya share ke kawan-kawan media, yang mana pada saat itu sudah kami sesuaikan antara pakaian, waktu dengan kejadian sama. Artinya bajunya sama, topinya sama, sepatunya sama persis dengan video dan yang dipakai beliau. Artinya ada kesesuaian antara video itu dengan keadaan beliau sebelum dilakukan penggerebekan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap berusaha untuk melakukan upaya damai kepada pihak pelapor. Malam ini belum ketemu kata damai. Kami memahami itu, karena kami masih lagi keadaan emosional, tapi kami meyakini suatu saat pasti akan ketemu kata-kata damai. Namun, banyak pihak skeptis dengan alibi ini. Mengapa bimbingan atau koordinasi akademik harus dilakukan di sebuah kamar kos pada malam hari? Pertanyaan inilah yang kini menjadi fokus utama penyidik untuk membuktikan apakah alibi orang ketiga tersebut nyata atau sekedar rekayasa. Respon dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tergolong sangat tegas. Per Senin 4 Mei 2026, Rektorat resmi menonaktifkan Deka dari jabatannya. Keputusan ini diambil agar proses pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik kampus tidak terganggu oleh jabatan Deka. Sanksi nonaktif ini berarti Deka dilarang mengajar, membimbing mahasiswi maupun terlibat dalam urusan struktural kampus. Pihak universitas menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi perilaku yang mencederai nilai-nilai moral dan etika, terutama bagi tenaga pendidik. Status Deka sebagai aparatur sipil negara atau ASN membuatnya terancam hukuman berat jika terbukti bersalah dalam sidang kode etik. Sesuai PP nomor 94 tahun 2021, sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran asusila bisa berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Tetap pada prinsipnya, seperti yang kami sampaikan sama kawan-kawan media, bahwa saudara Deka ini sudah kita ikutin dari malam sebelumnya. Sudah diikuti sama keluarga daripada klien kami. Malam sebelumnya itu didapati di salah satu klinik kecantikan di Miss Glam ya, yang ada di Broni kalau saya tidak salah, informasi dari istri daripada saudara Deka ini tadi. Nah, keesokan harinya juga kita ikutin dari rumah kos sampai ke salah satu tekstil yang ada di pasar, sampai pada akhirnya di Miss Glam yang ada di Mayang. Nah, adanya yang oknum TNI yang dia sampaikan tadi itu memang kita lihat pada saat di Mayang itu bukan menjemput saudara Deka. Saudara Deka itu sudah pergi duluan. Yang kita lihat sebelum saudara Deka itu pergi, dia dihampiri seorang ibu-ibu. Kita lihat dia pergi, dia pergi lalu tidak berapa lama kemudian kawan dari oknum TNI tadi itu ada di sana untuk membawa perempuan ini tadi itu pulang ke kamar kos itu tadi. Nah, pihak kampus juga sedang menelusuri status wanita di dalam kamar tersebut. Jika terbukti wanita itu adalah mahasiswanya tersendiri, maka pelanggaran relasi kuasa akan semakin memperberat hukuman bagi sang dosen di tingkat universitas maupun kementerian. Kini, nasib Deka bergantung pada kekuatan bukti yang ia ajukan di hadapan penyidik Polda Jambi dan Dewan Etik kampus. Skandal di Simpang 4 Sipin ini menjadi pengingat bahwa integritas seorang pendidik dipertaruhkan setiap detik, bahkan di balik pintu tertutup sekalipun.
Tragedi di Telanai Pura ini adalah alarm keras bagi integritas dunia pendidikan kita. Agar kita semua bisa mengambil hikmahnya, mari kita renungkan 5 poin krusial berikut ini. Yang pertama, pendidik adalah teladan 24 jam. Status sebagai dosen membawa tanggung jawab moral yang tidak berhenti saat jam kantor usai. Perilaku pribadi tetap menjadi cerminan institusi tempat bernaung. Kedua, hindari area privat untuk urusan akademik. Bimbingan atau koordinasi akademik seharusnya dilakukan di ruang publik atau kantor resmi kampus. Melakukan pertemuan di kos-kosan malam hari adalah pintu gerbang fitnah dan pelanggaran etika. Ketiga, kekuatan jejak digital. Video viral bisa menghancurkan reputasi belasan tahun dalam hitungan menit. Berpikirlah 1000 kali sebelum melakukan tindakan yang berpotensi merusak nama baik diri dan keluarga. Keempat, pentingnya transparansi institusi. Langkah cepat UIN Jambi menonaktifkan oknum patut diapresiasi. Ketegasan kampus adalah cara terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Dan yang terakhir, hukum tidak mengenal gelar. Jabatan akademik tinggi bukan jaminan kekebalan hukum. Proses di kepolisian dan sidang etik ASN akan tetap berjalan secara adil berdasarkan bukti fisik di lapangan. Kasus penggerebekan di Simpang 4 Sipin telah memberikan luka bagi banyak pihak, mulai dari keluarga hingga institusi UIN Jambi. Klarifikasi dari pihak dosen DK memang memberikan sudut pandang baru, namun pembuktian di meja hijau dan sidang etiklah yang akan menentukan kebenaran sesungguhnya. Mari kita jadikan ini sebagai refleksi bersama untuk selalu menjaga moralitas dan profesionalisme dimanapun kita berada. Kehormatan sebagai pendidik tidak didapatkan dari selembar ijazah, melainkan dari perilaku yang bisa diteladani. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah pembelaan soal ada 3 orang di dalam kamar masuk akal bagi seorang dosen yang digerebek di kos malam hari? Ataukah itu hanya upaya menyelamatkan jabatan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.